Karena berbagai aturan yang terkandung di dunia ini, klan gelap yang masuk ke dunia ini perlahan bisa menyadari kekuatan di dunia ini. Meskipun secara teoritis, klan gelap dari lautan kosmik tidak dapat memahami jalan surga di alam semesta ini, ketika mereka bertahan lama di alam semesta ini, dengan berlalunya waktu, secara alami akan ada orang yang perlahan-lahan akan bergabung dengan alam semesta ini. Saat itu, orang-orang gelap tidak akan takut dengan penindasan kekuatan aturan asli di daerah ini. Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa tidak berubah warna. Klan gelap ini benar-benar trik yang bagus. Biarkan klan Anda sendiri memasuki dunia ini dan beradaptasi dengan aturan dunia ini. Jika Anda bisa melakukan ini, klan gelap akan masuk tanpa hambatan, dan makhluk di alam semesta ini akan mengalami pukulan besar. Hati Qin Chen berat, begitu dia berhasil, tidak banyak waktu tersisa untuk Terran. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh kemajuan orang-orang klan gelap. Qin Chen biasanya bertanya tentang situasi di sini saat dia terbang, tetapi agar tidak membuat Fei curiga, Qin Chen tidak bisa mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, yang hanya bisa dianggap sebagai sedikit pengetahuan. Jika Anda ingin mengetahui situasi spesifik dari orang-orang klan gelap, Anda harus masuk jauh ke dalam benua ini untuk memahaminya. Qin Chen terbang jauh-jauh, dan segera, sebuah kota kuno di kejauhan muncul di depan Qin Chen. Ada banyak makhluk yang hidup di benua ini, yang setara dengan dunia normal. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia langsung memasuki kota. Memasuki kota, Qin Chen benar-benar melihat kerumunan yang ramai di sini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjalan dan tinggal di sini, dan itu sangat hidup. Ada ras dengan bentuk aneh, dan beberapa iblis memancarkan energi iblis yang menakutkan, apalagi iblis ini memiliki aura yang berbeda, dan mereka sepertinya berasal dari berbagai ras di dunia iblis, bukan dari iblis abisal. Iblis mati, iblis darah, iblis roh, iblis tulang, dan iblis binatang. Sepanjang jalan, Lord of Abyss Demon tampak kaget dan melihat ras yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen juga mengubah warnanya, dia melihat ada banyak ras monster dengan berbagai bentuk yang aneh. Bahkan Qin Chen melihat Terran di sini. Ada prajurit Terran yang berjalan di jalan, berbicara dengan orang dari ras lain. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa 10.000 ras di sini tidak memiliki permusuhan, dan tidak ada perbedaan antara manusia dan iblis. Namun, kultivasi prajurit di sini tidak tinggi, dan banyak dari mereka bukan yang terhormat. Ada banyak prajurit di tingkat guru suci dan Tianzun. Qin Chen menyipitkan matanya dan berjalan ke restoran. Di restoran, dia adalah orang yang paling bisa mempelajari informasi, dan juga orang yang paling bisa menanyakan tentang berita. Fei Evil mengikuti dari dekat. Ketika keduanya memasuki restoran, Fei Evil buru-buru menyapa Qin Chen ke kamar pribadi di lantai 3, tetapi Qin Chen duduk di lobi di lantai 2. Di lobi, itu sangat bising. Meskipun seluruh restoran tidak megah, suasananya tetap ada. Prajurit Terran dan sekelompok prajurit iblis duduk di meja, mengobrol satu sama lain, yang sangat hidup. "Xiaur, segera sajikan anggurnya," ucap prajurit manusia itu berteriak dengan keras. "Mengapa, penjaga toko? Apakah gadis kecilmu mati? Bagaimana bisnis restoranmu?" "Tamuku, tenanglah. Anggurnya akan segera disajikan," ucap penjaga toko menjelaskan bahwa setelah beberapa saat, dia melihat seorang lelaki tua datang dengan membawa kendi anggur. "Semuanya, ini anggurmu," ucap pria parubaya itu mengangkat toples anggur. Tetapi dia melihat bahwa pemimpin iblis itu tiba-tiba meninju, meledakkan toples anggur secara langsung, dan anggur yang tak terhitung jumlahnya tumpah ke tanah dalam sekejap. Anggur itu benar-benar membasahi jubah pria parubaya itu, tetapi pria parubaya itu tetap tidak bergerak, membiarkan minuman itu menetes dari tubuhnya. Penjaga toko, apa yang kamu lakukan? Biarkan para penjahat yang dulu tidak mematuhi para dewa ini ada di sini, dan mari kita habiskan. Tinggal di sini hanya akan menodai mata kita," ucap iblis lainnya juga berteriak keras, masing-masing dengan mata menghina, dan iblis-iblis itu sangat marah. Mokui melirik Terran di sampingnya. "Li Feng, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, para pendosa adalah penghujat, jadi kamu tidak akan bersimpati dengan mereka bukan?" Sebelum suara pria iblis itu selesai, pemuda bernama Li Feng sudah melangkah keluar.
Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pria parubaya itu, dan jatuh ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, prajurit Teran itu menginjak pria parubaya dengan wajah ganas dan ekspresi marah. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu orang berdosa, kamu menghujat para dewa, telah membuat Teran kami menderita banyak diskriminasi, kamu tidak layak menjadi Teran. Ucap Li Feng meraung. Tidak layak menjadi Teran, ucap pria parubaya itu mendongak, dengan kesunyian di matanya, dan mencibir, kamu tidak mengerti, kamulah yang benar-benar tidak layak menjadi Teran. Setelah semua wajah umat manusia, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada leluhur Anda? Kata pria parubaya itu dengan dingin, meskipun kultivasinya disegel, matanya sangat bangga dan menunjukkan belas kasihan. Leluhur? Leluhur apa? Berbicara omong kosong lagi, mati. Ucap prajurit Teran meraung dan menebas dengan pukulan tajam. Pada saat ini, sebuah gelas anggur tiba-tiba muncul, langsung mengenai pedang yang dipegang tinggi di tangan prajurit Teran, dan langsung menerbangkan pedang itu. Siapa? Teriak Li Feng sangat marah dan tiba-tiba menoleh. Semua iblis dan ras lain yang hadir tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Itu adalah Qin Chen, tuanku. Gumam Fei Evil memandang Qin Chen dengan heran. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chen mencegah Teran membunuh penjahat itu, dia dengan cepat menjadi tenang. Tidak peduli mengapa Master melakukan ini, dia hanya perlu melayani dengan baik. Berani bertindak untuk penjahat, mencari kematian. Melihat ini, beberapa iblis berdiri satu demi satu, berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menyerang Qin Chen. Antara langit dan bumi, energi iblis yang mengepul tiba-tiba melonjak, dan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya tersapu, langsung berubah menjadi tirai langit, menyelimuti Qin Chen di dalamnya. Namun, sebelum serangan itu menimpa Qin Chen, Fei Evil tiba-tiba mengangkat tangannya. Orang-orang dari klan iblis langsung dikirim terbang, tergeletak di tanah dan memuntahkan darah satu persatu. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tuanku, ucap Fei Evil menatap Qin Chen. Bunuh mereka semua, dan jangan ungkapkan identitasmu. Kata Qin Chen dengan dingin. Baik tuan, ucap Fei Evil mengangkat tangannya. Aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul dan menembak ke arah pemimpin Mokui. Melihat pita hitam itu, wajah para iblis itu langsung berubah. Di antara mereka, Mokui, sang pemimpin, melontarkan tatapan ganas di matanya, dan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit. Ketika dia mendekati pita hitam yang jatuh, dia meledak dengan tinjunya. Saat pukulan itu dilepaskan, kehampaan di sekitarnya segera mendidih. Namun, saat pukulan Mokui baru saja menyentuh pita hitam itu tenggelam lurus ke dalam, langsung menusuk tinju Mokui, dan kemudian mengikuti tinjunya ke tubuhnya. Dalam sekejap, Mokui seperti bola kempes, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar dari tubuhnya, lalu musnah. Di lapangan, jarum bisa terdengar seketika. Satu serangan. Apakah Mokui ini langsung terbunuh dengan satu pukulan? Pikiran semua orang kosong saat ini. Di samping, mata Mokui yang belum sepenuhnya menghilang penuh dengan kebingungan. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan cara ini, jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, pita hitam itu melayang keluar dari jiwanya, dan saat berikutnya, pita hitam itu langsung memotong ke arah Master Iblis lainnya. Wajah Master Iblis berubah drastis dalam sekejap, dia tidak mundur, karena dia tahu dia tidak bisa mundur sama sekali. Kecepatan pedang ini tidak normal, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Master Iblis mengambil langkah maju, dan dengan langkah ini, pita hitam itu langsung ditutupi oleh cahaya iblis. Namun, begitu pita hitam itu memasuki dunia iblis yang memadatkan semua kekuatannya langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, wajah Master Iblis merasa tampak pucat, dan hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini sudah berakhir. Begitu pikiran itu muncul, pita hitam sudah masuk di antara alisnya. Tubuh Master Iblis itu bergetar hebat, dan kemudian tubuh dan jiwanya mulai musnah dengan cepat. Terbunuh dalam hitungan detik lagi.
Master Iblis memandang Fei Evil yang sedang duduk di sana, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, pita hitam tiba-tiba terbang keluar, dan tubuh serta jiwanya langsung menghilang. Siapa kamu? Melihat ini, semua Master Iblis lainnya tampak ketakutan dan meraung. Selain itu, sosok mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka akan melarikan diri dari sini dalam sekejap. Namun, sebelum mereka meninggalkan restoran, pita hitam itu sudah mengejar mereka dalam kehampaan. Terdengar suara letupan. Dalam sekejap, selusin atau lebih anggota ras iblis yang hadir semuanya terbunuh, tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, pita hitam itu langsung mereda dan kembali ke tangan Fei Evil. Fei Evil mengambil gelas anggur lagi, menyesapnya, dan tampak tenang. Seluruh lapangan terdiam sesaat. Semua orang memandang Fei Evil dengan ngeri, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka, dan tubuh beberapa orang sudah gemetar hebat. Siapa kamu, dan kenapa kamu melakukannya di restoran bulan gelap milikku? Pada saat ini, penjaga toko tiba-tiba muncul dan berkata kepada Fei Evil dengan sedikit ngeri. Fei Evil melirik Qin Chen, melihat bahwa Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dan segera berkata dengan acuh tak acuh, mengapa, apakah kamu tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, lakukanlah. Penjaga toko secara alami tidak berani melakukan apapun, tetapi berkata dengan suara yang dalam, kami juga orang-orang dengan latar belakang di restoran bulan gelap. Latar belakang, kamu bisa memanggil seseorang, aku tidak akan menghentikanmu. Ucap Fei Evil mencibir. Di benua hitam Yu ini, tidak peduli siapa yang dipanggil pihak lain, dia dapat menekannya, itu hanya sebuah kota kecil. Fei Evil dapat dengan mudah melihat bahwa kota ini bukanlah kota inti dari benua hitam Yu-nya, dan mungkin hanya ada sedikit anggota klan gelapnya di sini. Sebagai utusan patroli, dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, ada Qin Chen di belakangnya. Untuk melayani utusan kekaisaran, dia harus melakukan yang terbaik, meskipun dia tidak tahu apa tujuan utusan kekaisaran untuk dia. Lakukan, tapi dia tidak perlu tahu tujuan utusan kekaisaran. Hanya orang bodoh yang perlu tahu tujuannya. Dia hanya perlu bertindak untuk kaisar. Melihat gerakan Fei Evil, mata semua orang tertuju, dan jantung penjaga toko juga berdebar kencang. Semua orang tahu bahwa pasti bukan orang biasa yang bisa membuka restoran di kota ini, dan tidak mungkin seseorang yang tidak punya hubungan bisa membuka restoran sebesar itu. Tetapi pihak lain sama sekali tidak takut, dan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Artinya pihak lain itu kuat dan tak kenal takut, atau ada orang di belakang lawan. Setelah ragu-ragu sejenak, penjaga toko berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak ada gunanya menyinggung master misterius seperti itu demi beberapa iblis. Saat dia berbalik untuk pergi, mata penjaga toko tertuju pada pria parubaya yang terbaring di sana, dan jejak kekerasan tiba-tiba muncul di matanya. Itu semua salahnya. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin ada masalah besar di restorannya? Penjaga toko tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menamparkan pria parubaya itu. Menghadapi serangan penjaga toko, pria parubaya itu bahkan tidak menghindar atau takut sama sekali. Sebaliknya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, yang merupakan senyuman lega. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Fei Evil, yang telah memperhatikan Qin Chen, melompat dalam hatinya saat melihat ini, dan tiba-tiba menembak ke arah penjaga toko. Aliran cahaya hitam melintas, dan muncul di depan penjaga toko dalam sekejap. Pada saat kritis, penjaga toko buru-buru melawan dan meledakkan pita hitam, dan suara ledakan yang mencengangkan langsung meledak. Sosok penjaga toko terbang terbalik dalam sekejap, tetapi salah satu lengannya langsung menjadi ketiadaan dan langsung diledakkan. Kamu, ucap penjaga toko memandang Fei Evil dengan kaget. Pria parubaya itu juga melihat dengan curiga. Dengan pemikiran ini, seseorang akan benar-benar bertindak untuknya. Apakah kamu menyelamatkan penjahat ini? Apakah kamu berada di kelompok yang sama? Tiba-tiba, ada pandangan tegas di mata penjaga toko. Begitu pernyataan ini keluar, tiba-tiba, lapangan menjadi sunyi. Semua orang memandang Fei Evil dengan ngeri. Fei Evil berkata dengan datar, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungan.
Lalu mengapa kamu ingin menghentikanku untuk melakukannya? Setiap penjahat pantas dihukum, jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya bukan? Setelah suara itu turun, penjaga toko tiba-tiba bergerak, dan tangan lainnya membanting pria paruh baya itu lagi. Qin Chen sedikit mengernyit. Melihat ini, Fei Evil mengangkat tangannya lagi, dan aliran cahaya hitam muncul, tiba-tiba muncul di depan penjaga toko, dan menghantam telapak tangan lain yang dibuang penjaga toko. Dengan keras, telapak tangan penjaga toko itu pun pecah dan berubah menjadi bubuk. Penjaga toko mundur lagi dan lagi, ekspresinya ketakutan dan marah, dan dia berkata dengan marah, beraninya kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan penjahat ini. Fei Evil terdiam, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Tapi siapa yang membuat utusan Kaisar cemberut? Utusan Kaisar mengerutkan kening, menandakan bahwa dia tidak puas dengan tempat ini, dan dia tidak boleh membiarkan utusan Kaisar merasa tidak puas sedikitpun. Oke, kamu tunggu. Saat ini, penjaga toko tidak berani berbuat apa-apa lagi, mengeluarkan kata-kata kasar, berbalik dan pergi. Melihat Qin Chen tidak cemberut, Fei Evil tidak menghentikannya. Sekarang, Li Feng berdiri di sana dengan gemetar, klan iblis di sampingnya sudah mati, dia tidak ingin pergi sekarang, dan tidak masalah jika dia tidak pergi. Tiba-tiba, sosoknya berkedip, dan dia langsung pergi keluar gedung. Begitu dia pergi, penghalang tiba-tiba muncul di depan orang ini, dan dia terlempar ke belakang dengan tiba-tiba. Li Feng, seorang teran, memandang Fei Evil dengan ngeri, "Tuanku, apa yang harus saya lakukan?" "Kamu datang," kata Qin Chen dengan acuh tak acuh kepada Li Feng, sambil menatap pria parubaya itu, "Kamu, kemari juga." Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Dan Li Feng itu juga mendatangi Qin Chen dengan gemetar, "Tuanku, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Dia bisa melihat bahwa di antara Qin Chen dan Fei Evil, Qin Chen tampaknya menjadi yang dominan. "Sebagai teran, mengapa kalian saling bertarung?" ucap Qin Chen berkata dengan ringan. "Tuanku, orang ini adalah orang berdosa yang menyinggung para dewa, bukan anggota teran kami," ucap Li Feng buru-buru berkata dengan ngeri, tidak berani berbicara dengan pria paruh baya itu. Kemudian Li Feng memandang Qin Chen, dan berkata lagi, "Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Anda berani membunuh klan iblis dan memindahkan penjaga toko restoran bulan gelap karena penjahat ini. Kecuali Anda berlutut dan bertobat bahkan untuk orang dewasa, para dewa itu besar, ketika dewa marah, jiwamu akan menderita selamanya, karena kamu telah gagal memenuhi harapan para dewa dan Tuan," ucap Li Feng menunjukkan fanatisme di wajahnya. Mendengar ini Fei Evil membentak dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah tamparan muncul, membuat Li Feng terbang, sisi kiri wajahnya menjadi merah dan bengkak dengan cepat. "Perhatikan sikapmu," kata Fei Evil dengan dingin. Li Feng gemetar, dia tidak berani berbicara omong kosong, dia hanya melihat dengan ngeri. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya, dia sudah mengerti bahwa yang disebut dewa seharusnya adalah orang-orang dari klan gelap. Klan kegelapan menganggap benua ini sebagai tempat kepercayaan mereka. Semua orang yang ditangkap dari alam semesta ini percaya pada mereka, namun, keturunan orang-orang kuat yang berperang melawan orang-orang klan gelap pada tahun-tahun itu dianggap sebagai penjahat. Ini sangat menyedihkan. Yang paling penting adalah bahwa orang di depannya jelas adalah ras manusia, tetapi dia masih merasa lebih unggul ketika menjadi budak ras gelap, yang jelas telah dicuci otak dari generasi ke generasi. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain, dan mengusir pihak lain. Li Feng sedikit bingung dan kaget, jelas dia tidak menyangka Qin Chen akan mengundangnya untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan aneh, dan membiarkannya langsung pergi. Saat ini, dia bingung, siapa pria di depannya ini. Qin Chen memandang pria parubaya yang diikat dengan rantai, menembus tubuhnya, dan memenjarakan kultivasinya, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana menurutmu?" "Hahaha, dewa apa? Mereka adalah orang-orang klan gelap, mereka menyerbu tanah air kami, menghancurkan kampung halaman kami, dan menduduki tempat tinggal kami. Mereka jahat, apa yang diketahui para idiot ini?" ucap pria parubaya itu tidak takut mati, dan berkata dengan dingin kepada Qin Chen. Dia tidak tahu siapa Qin Chen, tapi dia tidak takut mati, dan dia tidak takut.
Wajah Fei Evil sedikit berubah, tetapi ketika dia melihat Qin Chen tidak bergerak, dia segera menekan. Sebaliknya, banyak orang dari semua ras yang hadir, serta Li Feng itu, tampak ketakutan. Orang-orang dari 10.000 ras lain di restoran meraung marah, ekspresi mereka sangat marah, tampaknya pria parubaya yang menghina dewa mereka bahkan lebih dibenci daripada menghina diri sendiri dan kerabat mereka. Qin Chen sedikit menghela nafas saat melihat ekspresi jijik dan bersemangat dari orang-orang ini. Orang-orang ini, dari generasi ke generasi, telah dicuci otak sepenuhnya, dan itu sama sekali tidak masuk akal dari sudut pandang. Bunuh penjahat ini. Ucap orang-orang dari semua ras berteriak dan meraung. Namun, mereka tidak berani maju, orang-orang dari klan iblis yang terbunuh sebelumnya adalah pelajaran yang dipetik. Siapa yang bermain liar di sini? Tiba-tiba, teriakan sedingin es datang, aura mengerikan tiba-tiba ditekan, ditemani oleh beberapa sosok berjubah hitam. Beberapa aura gelap yang mengerikan ditekan dalam sekejap, dan seluruh restoran bulan gelap meledak, dan bagian atas langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Sosok-sosok gelap itu, tinggi di atas, tampak seperti dewa, menatap ke bawah dengan acuh tak acuh. Itu para dewa. Para dewa telah datang. Di restoran, banyak orang menggigil dan berlutut dalam sekejap, mereka semua mendongak dengan ngeri, dengan kesalehan dan rasa hormat yang tak ada habisnya di mata mereka. Klan gelap, gumam pria parubaya itu meledak dengan niat membunuh yang dingin di matanya, menatap sosok di langit, kebencian yang mendalam di dalam pupil itu tidak bisa ditekan apapun yang terjadi. Tuanku, kedua orang ini yang berbicara atas nama para penjahat. Ucap penjaga toko restoran muncul dalam sekejap, mendatangi sekelompok pria berbaju hitam, dan berkata dengan penuh semangat. Tuanku, mereka adalah anggota klan gelap kami, apakah Anda ingin membiarkan mereka pergi? Ucap Fei Evil mengirimkan suara ke Qin Chen. Nafas pihak lain tidak lebih dari yang terhormat, dan itu seharusnya hanya orang kuat biasa dari klan gelap mereka di benua hitam Yu, yang digunakan untuk memantau seluruh benua hitam Yu. Sebagai utusan patroli, Fei Evil, dia secara alami luar biasa, jadi dia tidak perlu memperhatikan pengontrol kota dari klan gelap ini. Itu mereka. Tepat sebelum Qin Chen dapat berbicara, orang-orang gelap itu menundukkan kepala dan melirik pria parubaya di tanah, sedikit rasa jijik muncul di pupil mereka. Suara sedingin es keluar dari mulutnya, dan saat berikutnya, salah satu anggota klan gelap membuat gerakan tiba-tiba, kekosongan di depan Qin Chen runtuh secara langsung, kekuatan ruang yang menakutkan seperti lautan luas, memusnahkan segala sesuatu di dalamnya, sesaat, dan menyerang Qin Chen. Ekspresi Fei Evil tiba-tiba berubah. Saat ini, wajah Fei Evil tiba-tiba berubah drastis. Dia masih meminta instruksi Qin Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum dia mendapatkan hasilnya, sekelompok orang yang baru saja tiba akan bertindak langsung tanpa bertanya mengapa. Ini membuat Fei Evil jijik dan geram, wajahnya menjadi pucat. Dalam kehampaan, kekuatan kegelapan yang mengerikan seperti lautan luas, menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Di lautan luas, ada matahari hitam, bulan dan bintang naik turun, seperti kehancuran kiamat, dan kekuatan yang meletus tak tertandingi. Hahaha, orang-orang dari semua ras di restoran yang hadir tertawa terbahak-bahak, terutama pemilik restoran, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Dia menatap Qin Chen dan Fei Evil, dengan senyum ganas di pupil matanya. Bermain liar di restoran bulan gelap mereka bahkan tidak melihat di mana itu, dan bahkan berani menutupi penjahat, tidak peduli apa asal-usul mereka semua akan mati. Berani bertindak liar di depan para dewa, kamu akan mati. Ucap penjaga toko restoran itu tiba-tiba berkata dengan keras, seolah ingin melampiaskan rasa kesal di hatinya. Bagaimanapun, kedua lengannya telah diledakkan sebelumnya, dan meskipun dia dapat pulih jika dia perlahan memeliharanya di masa depan, siapa yang akan mengganti energi yang dikonsumsi? Jadi dia ingin membuat reputasinya sebagai restoran bulan gelap tersebar di seluruh kota, bahkan di daerah dekat daratan Heiyu. Di masa depan, tidak ada yang berani menyinggung. Hanya saja keganasan dan amarah di wajahnya belum sempat turun. Dengan keras, gelas anggur tiba-tiba muncul di kehampaan dan jatuh ke lautan tak berujung. Dalam sekejap, bintang-bintang dan lautan,
serta kekuatan kegelapan yang tak berujung meledak dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Gelas anggur bergerak maju, dan tiba-tiba datang di depan orang klan gelap yang menembak. Mencari kematian, ucap pria klan gelap itu. Wajahnya berubah drastis, dia meraung, dan tiba-tiba meninju. Gelas anggur itu meledak dalam sekejap, dan kekosongan di depannya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kehampaan. Gelas anggur itu meledak, tetapi pria klan gelap yang meninju juga terbang mundur seketika dengan kekuatan ini. Aura gelap melonjak di tubuhnya, dan dia tampak sangat tidak stabil, dan jejak darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Dewa kalah. Dan itu hanya sebuah cangkir anggur yang tiba-tiba muncul untuk mengalahkan dewa. Siapa ini? Dalam sekejap, semua orang yang hadir menoleh untuk melihat Qin Chen dan Fei Evil. Melihat ini, semua orang tercengang, kepala mereka kosong seperti disambar petir. Karena gelas anggur yang masih berada di tangan Fei Evil telah menghilang. Jelas, gelas anggur barusan dibuang oleh Fei Evil. Hanya dengan mengandalkan gelas anggur, serangan dewa dipatahkan, bahkan dewa terluka dan mundur. Pada saat ini, termasuk pria parubaya, penjaga toko di restoran, dan Li Feng dari teran, semua orang terlihat sedikit kusam. Tuanku, bawahan ini terlambat menyerang, tolong maafkan saya. Ucap Fei Evil buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Qin Chen, merasa gugup dan berkeringat di dahinya. Di sisi berlawanan, Qin Chen sedikit mengernyit, dan kejutan gelap muncul di pupil matanya. Yang mengejutkannya adalah bahwa itu bukan kekuatan klan gelap, hanya yang terhormat, Qin Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Yang mengejutkannya adalah ketika orang klan gelap menyerang, ada aturan alam semesta. Meskipun sangat dangkal, bagaimana mungkin Qin Chen tidak dapat melihat karakter seperti apa itu? Apakah orang-orang klan gelap ini sudah menguasai beberapa aturan alam semesta ini? Hati Qin Chen terasa berat. Melihat Qin Chen mengerutkan kening, rasa mual melonjak keluar dari Fei Evil. Sudah berakhir, Kaisar. Mengerutkan kening, apakah dia tidak puas dengan dirinya sendiri? Apakah dia marah karena dia tidak membunuh pihak lain sebelumnya? Fei Evil sedikit panik, dengan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Karena pihak lain juga anggota klan kegelapan, dia tidak membunuhnya sebelumnya, tetapi hanya mengusir pihak lain. Tetapi jika Kaisar tidak puas karena ini, maka dia akan mati. Kamu mencari kematian, ucap pria klan gelap dipukul mundur di hadapan publik, dan langsung menjadi marah. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak di tubuhnya, dan kekuatan gelap mengandung kekuatan aturan yang tak ada habisnya, dan bahkan memiliki sedikit perpaduan dengan dunia ini. Meskipun perpaduan ini tidak dalam, itu membuat Qin Chen merasa sedikit muram. Orang-orang klan gelap melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan ingin menyerang Fei Evil dan Qin Chen lagi untuk menemukan jalan kembali. Hanya saja, sebelum menunggu orang ini bergerak, pria kuat yang jelas-jelas adalah pemimpin dari kelompok orang-orang klan gelap ini tiba-tiba muncul dan menghentikannya dengan tangannya. Aura klan gelap menghilang dalam sekejap dengan lambaian tangan pemimpin. Men Tian Shaosu. Gumam banyak orang berkulit gelap menoleh, dengan ekspresi bingung. Yang mulia mengambil tindakan di kota Suantian saya. Anda sangat berani. Saya tidak tahu dari mana Anda berdua berasal. Mengapa Anda ingin melindungi orang berdosa ini? Ucap pria yang dikenal sebagai orang barbar itu menatap ke bawah dengan waspada. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Itu jelas pemimpin orang-orang berbaju hitam ini. Selain itu, suaranya sangat muda, jelas jauh lebih muda dari anggota klan kegelapan lainnya, ditambah dengan tingkat kultivasinya, dan gelar Tuan Muda, kemungkinan besar dia adalah karakter yang dikembangkan oleh kekuatan kuat dari klan kegelapan. Visinya sangat luas, dan ketika dia melihat pernyataan Fei Evil sebelumnya, dia mengalahkan bawahannya, hatinya membeku sesaat, dan dia ingin mengetahui identitas Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah kualitas kekuatan besar untuk merencanakan sebelum bertindak. Fei Evil menoleh untuk melihat Qin Chen. Tunggu apa lagi? Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda tentang hukuman karena menyinggung Kaisar bukan? Ucap Qin Chen mentransmisikan suaranya dengan ringan, dengan nada dingin di suaranya. Wajah Fei Evil tiba-tiba berubah. Begitu dia mengertakkan gigi, wajahnya menjadi ganas,
sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia menghilang di tempat. Wajah Tuan Muda Mantian dan beberapa anggota klan kegelapan berubah drastis dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat ke arah anggota klan kegelapan yang telah menembak sebelumnya. Pada saat ini, Fei Evil muncul di depan klan kegelapan. Sebelum dia bisa bereaksi, cakar tajam muncul di tenggorokannya, mencengkeram tenggorokan pria berkulit gelap itu.